adalah kelompok 1 sistem hukum. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan video untuk mempresentasikan tugas kami dengan judul penjatuhan hukum pidana bagi anak di bawah umur. Sebelum lanjut ke video presentasi, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Mulai dari sebelah kanan saya. Saya Abdul Sabil dengan NIM 42108. Saya Titania Vincenzi Adriana Selebea dengan NIM 4212306. Saya Koluma Bernardina Prima dengan NIM 4212303. Saya Carpelanggo dengan NIM 4212302. Saya Apreni Manggilak dengan NIM 4212307. Tahu tidak sih, anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup suatu keluarga dan tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Anak merupakan bagian yang terpenting dan bagian yang sangat berharga bagi pertumbuhan bangsa dan negara. Terkadang, perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma atau penyelewengan terhadap norma dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat secara luas. Penanganan perkara pidana terhadap anak berbeda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa. Penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersebut. Pengaturan sistem peradilan pidana anak senyatanya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, ternyata pengaturan tersebut masih menimbulkan beberapa polemik terkait dengan bagaimana penjatuhan hukum pidana untuk anak di bawah umur, sehingga berkaitan dengan hal tersebut diperlukan suatu solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut, yuk kita simak video di bawah ini. Berdasarkan pernyataan tadi, dalam hal penanganan perkara pidana terhadap anak di bawah umur memiliki sistem peradilan yang berbeda. Yang pertama, sistem peradilan pidana anak berdasarkan pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 Undang-Undang Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembuktian setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan. Berikut kita akan membahas tentang proses penyidikan dan penuntutan terhadap anak. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal yang menuntut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu sendiri membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian atau penjabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Setelah itu, kita masuk ke diversi dan tujuannya. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana. Selanjutnya, selain ketentuan tersebut, berlaku terhadap anak yang didakwa melakukan tindakan pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 tahun dan didakwa pula dengan tindakan pidana yang diancam pidana di bawah atau lebih dalam bentuk dakwaan solidaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi yang berdasarkan pasal Perma tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Ikut tujuan diversi. Yang pertama, mencapai perdamaian antara korban dan anak. Yang kedua, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan. Yang ketiga, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Yang keempat, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. Dan yang terakhir, menanamkan rasa tanggung jawab pada anak. Yang berikut kita akan membahas tentang proses pemeriksaan anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 22, penyidik, penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan, dan pemberi bantuan hukum dan petugas lainnya dalam memeriksa perkara anak
anak korban dan atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Kemudian, dalam setiap tingkatan pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa terkait penahanan terhadap anak, Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut. Yang pertama, penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau merusak barang bukti, atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Yang kedua, penahanan dapat dilakukan dengan syarat. Yang pertama, umur anak 14 tahun. Yang kedua, diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih. Penahanan terhadap anak tentunya berbeda pula dengan terdakwa. Dan terhadap penahanan terhadap anak yang berkonflik, hukum tersebut yakni sebagai berikut. Yang pertama, penahanan oleh penyidik paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 8 hari, sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 hari dengan diperpanjang 40 hari. Yang kedua, penahanan oleh penuntut umum paling lama 5 hari, kemudian dapat diperpanjang oleh hakim selama 5 hari, sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari. Yang ketiga, penahanan hakim selama 10 hari, kemudian diperpanjang selama 15 hari oleh Ketua PN, sedangkan terdakwa dewasa adalah 30 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari. Penutup, dalam proses peradilan anak harus menghadapi beberapa tahap peradilan. Proses pertama ialah proses penangkapan. Asas praduga tak bersalah harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat anak. Dalam melakukan penangkapan, diperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka, seperti hak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, tercantum dalam Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setelah proses penangkapan, dapat dilakukan proses selanjutnya, ialah proses penahanan. Proses penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh penyidik, anak atau penuntut umum atau hakim anak dengan penetapan dalam hal serta menuntut cara yang diatur dalam undang-undang. Penahanan anak ditetapkan dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak yang ditempatkan terpisah dari narapidana lainnya. Menentukan tugas sebagai peristiwa pidana guna menentukan hal tersebut dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan dengan cara yang diatur dalam undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lalu proses selanjutnya adalah proses penuntutan dan persidangan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.